Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami, yaitu mengenai analisis peran dana desa atau program pemerintah dalam mendorong partisipasi ekonomi di daerah 3T, terdepan, tertinggal, terluar. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Adela Abrafarika. Kepada Adela dipersilakan. Oke, pertama latar belakang. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil menjadi kunci keadilan sosial di Indonesia. Namun, ketimpangan antara wilayah perkotaan dan daerah pedesaan, khususnya di daerah 3T, masih menjadi tantangan yang sangat besar. Data BPJS tahun 2023 menunjukkan tingkat kemiskinan di pedesaan sekitar 12,22%, jauh lebih tinggi dibanding perkotaan, yaitu sekitar 7,29%. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan program dana desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sejak tahun 2015, lebih dari 539 triliun telah disalurkan ke desa-desa. Nah, studi Bank Indonesia dan LPM FFBUI menunjukkan bahwa dana desa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan akses pasar atau UMK. Meski demikian, tantangan implementasi seperti kapasitas aparatur desa, pengawasan yang lemah, dan minimnya partisipasi masyarakat masih menghambat aktivitas program tersebut. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang mendalam terhadap kontribusi dana desa dan khususnya di daerah wilayah 3T, guna memperkuat ekonomi lokal dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah dari proyek kami, yaitu yang pertama, sejauh mana dana desa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang kedua, ada bagaimana dana desa berdampak pada pengentasan kemiskinan di desa-desa daerah 3T. Yang ketiga, ada apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan dana desa di daerah 3T. Dan yang terakhir yaitu bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dana desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis kontribusi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di desa, khususnya di daerah wilayah 3T. Yang kedua ada mengkaji dampak dana desa dalam mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Yang ketiga ada mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan dana desa di tingkat lokal. Dan yang terakhir ada mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat desa berperan dalam menyukseskan program dana desa menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, sekian dari aku kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aura atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa Anija. Kepada Nisa dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu pembahasan tentang dalam pustaka. Yang pertama yaitu daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar merupakan wilayah yang memiliki keterbatasan dalam membangun aksesibilitas, seperti daerah pembatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Menurut berbagai regulasi, daerah 3T ditetapkan berdasarkan indikator seperti ekonomi, SDM, infrastruktur, dan keuangan daerah. Yang kedua yaitu dana desa. Dana desa adalah dana dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan desa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuannya untuk memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan yang adil. Penelitian menunjukkan bahwa dana desa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi desa, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Dan yang ketiga yaitu peran dana desa dalam mendorong partisipasi daerah 3T. Peran dana desa di wilayah 3T sangat penting dalam mendorong partisipasi ekonomi masyarakat dengan tata kelola yang tepat sasaran, transparan, dan partisipatif, dan dana desa dapat mengurangi ketimpangan wilayah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Selanjutnya
kerangka pemikiran. Daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar, menghadapi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar karena kondisi geografis dan sosial ekonomi yang khas. Untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, pemerintah menyalurkan dana desa sebagai bagian dan kebijakan desentralisasi fiskal. Dana ini bertujuan membangun infrastruktur, memperkuat ekonomi lokal dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Keberhasilan program sangat bergantung pada perencanaan yang baik, pelaksanaan yang transparan dan partisipasi masyarakat. Dengan tata kelola yang tepat dan pendekatan berbasis lokal, desa dapat mempercepat perubahan sosial ekonomi di wilayah 3T dan mendukung pemerataan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai bahan utama. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kontribusi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah 3T, khususnya Desa Babang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku. Jadi dari kelompok kami itu mengambil satu daerah 3T, yaitu daerah terluar, yaitu Desa Babang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Nah, lokasi dan waktu penelitiannya itu lokasi Desa Babang, Kecamatan Bacang Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Waktu penelitian itu menyesuaikan ketersediaan data dan waktu analisis yang ada di berbagai situs yang ada di internet. Selanjutnya itu sumber dan teknik pengumpulan data. Itu kami menggunakan data sekunder. Yang pertama itu laporan dan studi terkait. Yang pertama kajian akademik dari jurnal atau skripsi atau laporan penelitian terdahulu tentang dana desa di wilayah 3T. Yang kedua itu berita dari portal resmi seperti bisa diakses langsung di https www.babang.desa.id mengenai program dana desa di Desa Babang. Selanjutnya variabel penelitian itu ada variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama itu dana desa merupakan variabel independen. Desa merupakan variabel independen dalam penelitian ini, dan dana desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN dan ditransfer langsung ke rekening desa dengan tujuan untuk mendukung pembangunan desa secara menyeluruh termasuk dalam aspek infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu variabel dependen yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Yang ketiga itu kesejahteraan masyarakat. Variabel dependen lainnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dalam konteks ini dia dari beberapa indikator seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta kepuasan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan. Oke, next. Yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian itu sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu dana desa, yang kedua pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Dan di sini itu ada satu variabel independennya yaitu dana desa dan dua variabel dependen yaitu infrastruktur, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Oke, mungkin bisa dari saya diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa atas penjelasannya. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya itu mengenai hasil dan pembahasan dari daerah 3T ini. Jadi kita tadi kan sudah menjelaskan bahwa kita mengambil contoh daerah 3T itu daerah terluar itu Desa Babang di Halmahera. Desa Babang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bacang Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Nah, desa ini termasuk dalam kategori wilayah 3T tertinggal, terdepan, terluar berdasarkan klasifikasi dari pemerintah. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Desa dan laporan APBD Desa, nah sejak tahun 2015 hingga tahun 2023, Desa Babang secara konsisten menerima alokasi dana desa dengan nilai yang bervariasi setiap tahunnya, yang difokuskan pada pembangunan jalan, lingkungan, rehabilitasi drainase, dan program pemberdayaan ekonomi. Dana desa terbukti berperan besar dalam memperbaiki kondisi infrastruktur di Desa Babang. Kemudian sebelumnya adanya dana desa, akses antar dusun sangat terbatas.
terutama saat musim hujan. Melalui program dana desa, berbagai proyek infrastruktur fisik telah berhasil dilaksanakan. Yang pertama, salah satu program yang berhasil dilaksanakan yaitu ada pemeliharaan kantor desa. Yang kedua itu ada pembuatan saluran drainase untuk mengatasi genangan air di wilayah pemukiman. Dan yang terakhir itu ada pemeliharaan gedung serbaguna dan paket meubeler. Dana desa juga memberikan kontribusi terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Penyaluran BLT dana desa membantu meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan besar, terutama saat pandemi COVID-19, yang mana sama-sama kita ketahui saat pandemi COVID-19 ini perekonomian di seluruh negara bahkan dunia ya itu memburuk. Nah, salah satu peran pemerintah dalam kondisi ini yaitu dengan memberikan alokasi dana desa ke desa Babang untuk meringankan beban masyarakat karena banyak terjadinya PHK dan penurunan pendapatan masyarakat. Nah, itu tuh salah satu bukti nyata peran pemerintah dalam melalui dana desa dalam meningkatkan kemajuan masyarakatnya lah. Nah, selanjutnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa di Desa Babang dilakukan melalui musyawarah desa atau musdes. Itu warga dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan prioritas dalam kegiatan fisik dan padat karya. Nah, jadi untuk mengidentifikasi apa saja sih yang dibutuhkan oleh Desa Babang untuk supaya infrastruktur baik proyek yang dibutuhkan agar Desa Babang ini tidak lagi termasuk ke dalam daerah 3T. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Yang pertama, dana desa berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Babang. Seperti yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu pembangunan kantor desanya. Selanjutnya itu ada dana desa juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masih didominasi oleh pelibatan tenaga lokal, namun belum sepenuhnya terlibat dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa akan dilakukan musyawarah desa untuk mengidentifikasi apa saja pembangunan yang dibutuhkan oleh Desa Babang ini. Nah, selanjutnya itu adanya tantangan implementasi dana desa di wilayah 3T masih ada, seperti terbatasnya kapasitas aparatur desa, kondisi geografis, dan akses informasi. Selanjutnya itu saran yang bisa kami berikan kepada pengelola Desa Babang. Yang pertama itu ada pemerintah desa diharapkan untuk memperkuat mekanisme partisipatif dalam perencanaan dengan pengawasan pembangunan dana desa agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan real masyarakat. Jadi sebaiknya pemerintah desa melakukan musyawarah desa. Jadi diidentifikasi nih mana aja kebutuhan yang sangat mendesak di desa itu. Misal di jalanan tadi akan dibangun infrastruktur untuk mempermudah distribusi penduduk desa di Desa Babang. Selanjutnya itu perlu ada peningkatan kapasitas SDM perangkat desa, khususnya dalam aspek perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan berbasis data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nah, tentu kualitas SDM berperan penting dalam kemajuan sebuah desa, karena SDM inilah yang akan mengelola desa itu akan tetap tertinggal atau akan menjadi desa yang lebih maju dengan sumber alokasi dana dari pemerintah. Yang ketiga itu adanya dokumentasi dan publikasi. Hasil-hasil pembangunan perlu ditingkatkan baik secara visual maupun administratif agar dapat menjadi bukti capaian serta pembelajaran bagi desa-desa lain di wilayah 3T. Nah, seperti yang kita ketahui dari sumber yang kami dapat itu, jadi Desa Babang ini sudah mempunyai website desanya sendiri, yaitu www.desababang.id kalau nggak salah tadi ya. Nah, jadi itu salah satu kemajuan dari Desa Babang ini, yaitu sudah memiliki kemajuan di bidang administratif, yang mana mereka sudah memiliki website desa tersendiri. Jadi masyarakat dari luar bisa mengetahui profil Desa Babang ini. Dan itu juga menjadi salah satu sumber data kami untuk menganalisis Desa Babang ini. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan. Baik teman-teman, untuk pertanyaannya mungkin kami kumpulkan terlebih dahulu. Boleh teman-teman yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Oke.
Oke, siapa dulu nih? Cindy, silakan, boleh Cindy. Baik, terima kasih kepada kelompok. Ini ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi sudah dipaparkan bahwa dari hasil analisisnya terdapat dampak yang signifikan yang ditimbulkan oleh dana desa terhadap desa Babang tadi. Mulai dari perkembangannya gitu ya, infrastrukturnya, perekonomiannya itu memberikan dampak yang cukup positif gitu. Tadi ini juga udah coba searching di Google itu IMP-nya, indeks pembangunan manusianya itu di 0,7 sekian gitu. Nah, sedangkan untuk menjadi desa yang mandiri itu di angka 0,8 gitu. Nah, dari situ sini timbul pertanyaan gitu. Nah, menurut teman-teman kelompok, berapa lama yang dibutuhkan oleh desa Babang ini untuk bisa mencapai menjadi desa yang mandiri gitu. Jadi tidak menjadi desa yang 3T yang diutamakan lagi, tapi juga udah bisa jadi desa mandiri seperti desa-desa yang lainnya. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, silakan, mungkin boleh Nadia. Oke, terima kasih kelompok atas penjelasan yang sangat detail ya. Nah, jadi dari kelompok tadi telah menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada desa Babang ini terbukti sangat membantu ya. Tapi apakah selama proses pemberian bantuan ini juga diberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka mungkin bisa lebih mandiri, atau mungkin pemberian pelatihan soft skill atau hard skill yang mungkin bisa mendukung masyarakat ini bisa bekerja di sektor formal atau informal. Apakah dari kelompok melakukan analisis terhadap sisi tersebut? Mungkin itu. Terima kasih. Yang terakhir mungkin boleh dari jadi terima kasih pada kelompok penyaji yang sudah menjelaskan tadi. Nah, di sini aku ingin bertanya, apa peran pemuda yang ada di desa Babang tadi kan, agar daerahnya itu tidak masuk ke dalam daerah 3T. Nah, kalau belum ada, dari kelompok sendiri apa yang harus dilakukan bagi para pemuda tadi? Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, setelah kami mendiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy, yaitu kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh desa Babang agar tidak lagi menjadi desa yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan tentunya untuk menjawab pertanyaan ini kita memerlukan peran pemerintah yang aktif dan peran dari masyarakat desa yang tentu juga harus seimbang agar desa Babang ini terus melaju menjadi desa yang mandiri gitu ya. Jadi sebelum untuk menjawab pertanyaan sini itu, jadi kita harus ketahui dulu jadi apa sih definisi dari desa yang mandiri itu. Jadi desa mandiri itu adalah desa dengan kapasitas tinggi dalam pelayanan publik, ekonomi lokal, dan keberdayaan masyarakat yang dihitung berdasarkan indeks desa membangun atau IDM. Nah, desa 3T kebalikannya itu daerah yang keterbatasan akses, infrastruktur, pelayanan dasar, dan ekonomi. Nah, tentu ada faktor-faktor yang menentukan lama waktu transformasi desa 3T menjadi desa yang mandiri. Nah, yang pertama itu ada status IDM desa. Dan saat ini desa Babang itu masih dalam kategori tertinggal ya, atau berkembang. Biasanya perlu waktu 3-7 tahun untuk mencapai status mandiri dalam upaya yang intensif dan konsisten. Nah, tingkat yang kedua itu adanya tingkat intervensi pemerintah dan mitra. Jika ada dukungan insentif dari pemerintah pusat seperti dana desa dan program prioritas, pemerintah daerah dan mitra seperti kampus atau NGO, transisi ke desa mandiri bisa lebih cepat dilakukan. Nah, jika program pelatihan, pemberdayaan, dan pembangunan infrastruktur berjalan dengan efektif, kemajuan di desa Babang ini bisa mencapai 2-3 tahun ke depan. Jadi kuncinya untuk kemajuan desa Babang dari desa 3T menjadi desa mandiri itu diperlukan kontribusi dan partisipasi yang
intensif dan aktif dari baik pemerintah maupun masyarakat, karena untuk membangun sebuah desa kan pasti kita perlu kualitas SDM yang memadai, yang mana SDM ini akan mengelola desa Babang sendiri untuk menjadi desa yang lebih maju. Nah, tentunya diperlukan partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam meningkatkan perekonomian di desa Babang. Nah, kunci keberhasilan dari pembangunan desa adalah partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya itu pemudanya. Bila generasi muda di desa Babang itu terlibat aktif dalam pemberdayaan ekonomi, mendorong digitalisasi, dan menjaga transparansi dan gotong royong, maka transformasi ini bisa dicepat hingga 1-2 tahun ke depan. Nah, jadi kesimpulannya, sebenarnya desa Babang ini bisa dipercepat proses menjadi desa mandiri tergantung dari partisipasi dan kontribusi dari baik pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan perhitungan proyeksi waktu dan estimasi realistisnya, jika ada dukungan penuh dan partisipasi tinggi dari pemerintah maupun masyarakat, itu membutuhkan waktu 3-4 tahun. Jika hanya dukungan sebagian dan partisipasi yang kurang, itu hanya membutuhkan waktu 5-7 tahun. Dan jika dukungannya minim dan partisipasi rendah, bisa lebih dari 7 tahun. Nah, jadi kesimpulannya, jika desa Babang terus mendapatkan dukungan pelatihan, dana desa, dan teknologi, dan keterlibatan pemuda di desa Babang, maka dalam waktu 3-5 tahun sangat mungkin keluar dari kategori desa 3T dan masuk ke kategori desa mandiri. Baik, sekian penjelasan dari aku. Mungkin dikembalikan kepada Cindy. Baik, terima kasih kelompok atas jawabannya. Berarti dapat dipahami bahwa jika ada peranan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat, dan juga mungkin dorongan insentif juga terhadap dari dana desanya, bisa jadi makin insentif berarti makin cepat juga desa Babang tuh menjadi desa yang mandiri. Jadi tergantung kepada kontribusi keduanya gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Dikembalikan kepada kelompok. Baik, mungkin untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Nisa. Kepada Nisa, dipersilakan. Baiklah, di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Nadia yang pertama tentang terkait pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di daerah desa Babang sendiri. Sebenarnya banyak pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di desa Babang sendiri. Itu yang pertama itu pelatihan keselamatan pelayaran yang dilakukan pada Mei 2023 yang diadakan oleh Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Dan dengan mengadakan penyuluhan atau pelatihan dasar-dasar keselamatan di atas kapal bagi masyarakat yang ada di desa Babang itu sendiri. Nah, yang mana kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keselamatan pelayaran karena mereka tidak dekat dengan laut. Nah, yang kedua yaitu pemerataan jalur evakuasi tsunami. Nah, ini dilakukan pada Agustus 2019 yang mana dilakukan pemetaan partisipatif jalur evakuasi tsunami di desa Babang itu sendiri. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi tsunami karena mereka sangat rawan tsunami ya, karena di daerah dekat laut, jadi mereka ada pemerataan jalur evakuasi tsunami. Nah, yang ketiga yaitu ada pelatihan pengembangan usaha UMKM yang diadakan di Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bekayang, yang diadakan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau yang disingkat dengan BNPB. Diselenggarakan pelatihan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM pada Agustus 2024. Yang selanjutnya itu pelatihan kerajinan anyaman rotan pada Desember 2023 dan dilaksanakan oleh Denkranas Kabupaten Bekayang mengadakan pelatihan teknis di desain produk kerajinan anyaman rotan di Desa Babang, tepatnya di Desa Sekida, Kecamatan Jagoy Babang. Dan yang terakhir yaitu ada program pembangunan desa mandiri. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Dira tadi, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menggelar rapat juga untuk mempercepat hal tersebut. Jadi kalau semakin tinggi partisipasi dari masyarakatnya, maka semakin cepat juga desa Babang itu menjadi desa mandiri dan keluar dari desa daerah 3T. Oke. Mungkin sedikit disimpulkan, dia ada beberapa kebijakan atau pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yang ada di desa Babang itu sendiri.
Dan yang paling penting itu yaitu partisipasi dari masyarakatnya. Kalau partisipasinya semakin tinggi, maka perkembangan dari desa tersebut semakin cepat juga. Dan saya dikembalikan kepada Nadia. Terima kasih kepada kelompok atas jawabannya. Berarti di Desa Babang tuh udah ada pelatihan, tapi yang perlu diperhatikan lagi itu adalah tingkat partisipasi dari masyarakatnya sendiri. Mungkin dari jawaban kelompok udah bisa saya terima. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir itu dari Sabri akan dijawab oleh Aura. Kepada Aura dipersilakan. Oke, jadi aku akan menjawab pertanyaan Sabri, yaitu apa peran generasi muda untuk meningkatkan di desa T atau di desa Babang tadi. Yang pertama, kan kita tahu kalau generasi muda itu kan sebagai penggerak di suatu desa ya. Jadi beberapa peran yang dapat dilakukan oleh generasi muda. Yang pertama, sebagai inovator atau wirausaha lokal. Pemuda dapat membuat produk-produk olahan. Kalau di desa Babang kan mereka dekat laut, jadi pemuda bisa membuat olahan-olahan hasil laut, serta bisa membuat ekowisata yang berbasis budaya dan alam. Contohnya seperti membuat hasil kerajinan dari kerang-kerang dan lainnya. Yang kedua, bisa sebagai agen literasi digital dan teknologi. Jadi pemuda dapat mengadakan pelatihan seperti pelatihan komputer atau internet yang dapat membantu desa secara digital, seperti membuat kanal YouTube atau konten-konten terhadap desanya. Selanjutnya ada relawan pendidikan dan kesehatan. Pemuda dapat menjadi penggerak atau pengajar sukarela dan fasilitator. Contohnya yaitu sebagai menjadi penggerak program Desa Sehat dan Cerdas. Yang keempat ada pendorong partisipasi dan demokrasi desa anak muda, yaitu anak pemuda atau generasi muda bisa menyuarakan aspirasi-aspirasinya serta mendorong transparansi adanya anggaran desa. Dan yang kelima ada pelestarian budaya dan lingkungan, yaitu pemuda bisa melestarikan kearifan lokal serta menjaga lingkungannya dengan mendorong desa wisata yang berbasis budaya serta menghidupkan kembali tradisi dan budaya lokal. Dan yang terakhir ada yaitu pemuda dapat menjadi jembatan informasi dan kemitraan. Generasi muda terutama yang kuliah di luar kota bisa menjadi penghubung antara desa dan dunia luar, yaitu dapat membantu desa mengakses program-program dana desa dan pelatihan pemerintah, seperti menginisiasi kerjasama riset antara universitas mereka tempat kuliah dan desanya tersebut. Jadi kesimpulannya itu pemuda emang aset dari desa, jadi pemuda harus melakukan gerakan-gerakan yang dapat membantu desa keluar dari desa 3T. Oke, terima kasih Sabri. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sabri. Baik, terima kasih kepada kelompok. Jadi aku dapat menyimpulkan bahwa peran pemuda untuk supaya daerah yang tidak menjadi daerah 3T itu banyak, dan beberapanya diantaranya yang katakan itu ada dari segi teknologi seperti yang tadi YouTube atau apapun, terus dari pendidikan ya pemuda juga harus pandai sosialisasikan pendidikan ke daerahnya, terus juga menjaga budaya yang ada di desa tersebut. Tadi kan desa Babang ini di daerah pantai kan. Nah, mungkin dari kesimpulannya itu ya peran pemuda itu sangat penting bagi daerah, suatu daerah agar daerah itu tidak menjadi daerah negatif. Terima kasih kepada kelompok. Baik teman-teman, sekian presentasi dan sesi diskusi maupun tanya jawab dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjawab, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.